Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Sobat Merdeka kita bisa dipertemukan kembali di edisi yang spesial hari Rabu hari ini, tepat di tanggal 9 September 2020. Dinamika Kota edisi spesial hari ini seperti juga dengan pekan yang kemarin, kita akan sampaikan ada beberapa informasi terbaru khususnya terkait dengan persiapan umroh haji Indonesia, warga Indonesia ini yang banyak sekali kepingin bisa melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji tepat pada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Seperti dengan beberapa kabar yang sudah beredar tahun ini atau kemarin harusnya berangkat tidak jadi berangkat karena memang saat ini kita masih masuk di masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini, sehingga yang dipastikan adalah kabar-kabar terbaru yang sekarang lagi dinantikan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, Kota Blitar khususnya. Dan hari ini alhamdulillah Dinamika Kota di sesi yang ketiga ini kita sudah bersama dengan NH Tour Nabil Hibatullah yang hadir hari ini. Ada Ibu Hajah Eni langsung yang nanti akan membawa kabar gembira nampaknya kalau melihat dari pancaran rona aura wajahnya, karena saya tidak bisa melihat senyum beliau. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Surya. Ya alhamdulillah, saya tidak bisa melihat senyum Bu Haji, tapi saya bisa melihat pancaran aura ini, ada kabar-kabar gembira. Yang penting sehat hari ini Bu ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Surya sekeluarga juga seluruh dari karyawan dan staf Radio Merdeka, terus kemudian juga seluruh masyarakat Kota Blitar, itu semuanya diberikan kesehatan, amin, dan amin, selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu, kalau kemarin waktu pertemuannya kemarin ini ada banyak kabar yang seolah-olah, ya bukan seolah-olah tapi memastikan bahwa kita harus tetap ada yakin. Karena memang ada sebuah kenikmatan tersendiri di saat kita bisa melaksanakan ibadah umroh, apalagi haji, dan menjadi sebuah kewajiban rukun Islam. Ini adalah yang kelima, kita bisa melaksanakan ibadah haji jikalau memang kita ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mampu secara fisiknya, mampu secara ekonominya, kan begitu Ibu ya. Betul. Nah, akan tetapi memang kemarin tidak bisa berangkat karena saat ini kita masih di masa pandemi. COVID-19 ini. Meskipun demikian, tapi ternyata kabar yang terbaru kemarin nampaknya juga di beberapa media diinformasikan Bandara Jeddah ini kabarnya sudah dibuka. Nah ini cuman kejelasannya dibuka ini buat siapa? Apakah buat semuanya? Apakah dibatasi karena memang Corona ini kan ada di mana-mana gitu Bu. Seperti apa ini Bu kabar yang terbaru yang bisa kita sampaikan ke jamaah atau warga Kota Blitar dan sekitar? Ya, alhamdulillah memang beberapa hari yang lalu kita menerima kabar itu juga dari otoritas Bandara Jeddah. Ya, dari otoritas Bandara Jeddah bahwa di Jeddah itu Insya Allah di dalam bulan September ini kita tidak tahu nanti akan dibukanya di tanggal berapa, tapi yang jelas di bulan September ini nanti juga penerbangan internasional akan dibuka. Karena selama ini mulai pertengahan sekitar Agustus kemarin itu yang dibuka cukup untuk domestik. Domestiknya wilayah Saudi, Nah, ini nanti pertengahan September sampai akhir September maksimal itu nanti insya Allah akan dibuka untuk penerbangan internasionalnya. Nah, penerbangan internasional ini yang dibuka kan di sana di Jeddah itu kan ada dua bandara. Di terminal ada dua terminal kan, di terminal haji sama terminal internasional. Ini nanti yang akan dibuka itu adalah di terminal internasionalnya. Wow. Artinya berarti negara-negara lain siap nih? Ya, terus kemudian negara-negara yang akan bisa masuk ke wilayah Jeddah itu sudah ditentukan. Jadi tidak semua negara bisa masuk, Mas Surya. Ini kalau ada backsoundnya jadi deng-deng. Jadi saya betul-betul ini. Tidak semua negara boleh masuk itu. Betul. Tidak semua negara bisa masuk.
Alhamdulillah kan negara yang bisa masuk itu cuma ada 25 negara. Hanya 25 negara. 25 negara yang diberikan izin untuk bisa take off dan landing, yang diberikan izin untuk masuk di Jeddah. Itu cuma 25 negara dan alhamdulillah Indonesia masuk walaupun di urutan yang paling terakhir. Yang ke-25. Iya, betul. Jadi ketika kita membaca itu yo ndredeg itu Mas ya. Indonesia mana ini kan gitu. Ya, Indonesia itu masuk di urutan yang ke-25 dan itu pun juga berdasarkan pergerakan ataupun perkembangan penanganan COVID. Perkembangan COVID itu sampai sejauh mana. Jadi otomatis yang nomor 1 itu memang Uni Emirat Arab. Nomor 1 itu kan memang di sana penanganannya kan memang juga benar-benar sangat luar biasa. Terus kemudian Malaysia itu nomor 18. Dan untuk ASEAN itu yang bisa masuk Thailand, Malaysia, kemudian Filipina, Brunei sama Indonesia. Itu yang bisa masuk ke wilayah Saudi Arabia. Masih 4 negara itu yang bisa diberikan akses untuk bisa masuk ke sana. Diberikan untuk izin landing dan take off di Jeddah di bandara internasional. Dan itu pun Mas Surya, itu bukan untuk pelaksanaan ibadah umroh. Oh iya. Oke. Jadi ini dibuka untuk 25 negara. Dan kebetulan saat ini kita ada di posisi yang ke-25, tapi paling tidak kita sudah masuk dulu. Sudah masuk itu sudah benar-benar melegakan kita nggih para penyelenggara umroh itu insya Allah kita sudah alhamdulillah paling tidak walaupun ini belum untuk pelaksanaan ibadah umroh gitu, tapi kalau bandaranya sudah dibuka untuk internasional itu sudah sekian persen lah kita itu sudah menjadi angin segar bagi kita. Oke, Bu Haji. Kalau ini kan sudah dibuka untuk Indonesia, begitu saja, Bes. Indonesia sekarang kita sudah bisa masuk ke sana meskipun bukan untuk keperluan umroh, gitu ya. Berarti untuk keperluan bisnis. Jadi yang bisa masuk Nyun Sewu yang kunjungan dalam artian penduduk Saudi, warga Saudi yang berada di Indonesia ini kan juga banyak Mas Surya. Kalau mau berkunjung ke keluarganya atau apa itu sekarang sudah bisa. Sekarang sudah bisa. Terus kemudian yang punya untuk kepentingan bisnis, seperti travel ini juga bisnis dong. Tapi kan yang dibawakan umroh haji. Betul. Nah, maksud saya, oke. Nanti pertanyaan saya berikutnya nih, coba sudah saya siapkan ini. Terus kemudian untuk sementara yang bisa masuk selain pelaksanaan ibadah umroh dalam artian bukan grup, bukan rombongan yang dibawa, tapi personal, perorangan yang bisa masuk. Terus kemudian juga berbagai macam protokol kesehatannya itu juga sudah dirilis. Sudah dirilis Mas Surya untuk protokol kesehatannya harusnya bagaimana? Betul. Tapi ini masih untuk perorangan bukan untuk grup karena sekarang ini kondisinya Kementerian Haji Saudi itu lagi menggodok masalah protap kesehatan dari orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi Kementerian Haji Saudi sekarang lagi koordinasi, lagi menggodok protapnya itu dengan Kementerian Kesehatan Saudi. Nah, karena ini harus dipersiapkan semuanya nanti untuk menyambut jamaah yang masuk di Saudi, yang masuk di Mekah dan Madinah dan juga nanti yang akan ketika pulang. Demikian juga kemarin yang kita dengar Kementerian Agama Indonesia itu juga lagi mempersiapkan protokol kesehatannya, sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan Indonesia. Nanti bagaimana penanganan dari jamaah yang melaksanakan ibadah umroh ketika berangkat dan ketika pulang. Oke. Itu jadi pertimbangan yang emang sangat diutamakan betul. Terus kemudian untuk saat ini yang penerbangan non umroh ini protokol kesehatannya diantaranya. Jadi nanti ketika kita itu landing, ketika kita mendarat sampai di Jeddah, itu yang dilaksanakan pertama kali itu adalah rapid test. Yang pertama kali dilaksanakan. Begitu mendarat ya? Itu di Jeddah.
Yang pertama itu adalah rapid, ya. Nanti kalau itu ini untuk yang personal, ya. Yang personal yang sekarang yang akan dibuka sekarang. Ini, ya. Oke, siap. Ya. Kalau nanti hasilnya reaktif, itu harus mengkarantina diri 7 hari di area bandara. Bukan di keluarganya sendiri. Oh begitu. Di keluarga yang dituju. Siap. Intinya di tempat yang dituju. Terus kemudian kalau yang non reaktif itu 3 hari mengkarantina diri. Tetap ya. Ya. Proses. Terus kemudian apabila itu bukan warga negara Saudi, maksimal stay di sana, maksimal tinggal di sana itu adalah 7 hari. Oke. Jadi apabila ada kepentingan bisnis ataupun berkunjung ke keluarganya itu maksimal di sana cuma 7 hari. 7 hari. Jadi dari sini itu kita bisa menyimpulkan, mungkin kemungkinan nanti pelaksanaan ibadah umroh itu protokol kesehatannya tidak jauh dari itu. Sehingga durasi waktunya pun juga tidak seperti yang sebelumnya begitu. Betul. Jadi kemungkinan itu nanti bahwa pelaksanaan ibadah umroh itu cuma 9 hari. Dipersingkat artinya. Ya, yang 2 hari itu perjalanan, terus kemudian yang 7 hari itu adalah untuk pelaksanaan ibadah umroh atau stay di sana di Mekah 4 hari, di Madinahnya 3 hari, kan seperti itu. Nah, untuk mungkin sekarang ini Mas Surya yang lagi diperhitungkan adalah karena kita di sana itu melaksanakan ibadah umroh. Kalau ternyata itu nanti landing terus kemudian reaktif, kalau di sana itu terus kemudian mengkarantina diri, berarti kan nggak bisa melaksanakan ibadah umroh kan itu. Ini yang lagi di yang menjadi pertimbangan, betul. Terus kemudian memang benar-benar kita akui, Mas Surya, kalau pemerintah Saudi itu untuk menjaga kesehatan, penanganan kesehatan itu kita akui itu sangat-sangat luar biasa. Jadi salah satu rumah sakit yang ada di Mekah, rumah sakit yang ada di Mekah kemarin itu sebagai rumah sakit penyangga pasien COVID. Terus kemudian karena di dalam 1 minggu sampai 2 minggu itu tidak ada penambahan kasus, tidak ada yang masuk untuk opname, akhirnya rumah sakit itu dikosongkan, disteril itu selama kurang lebih 3 minggu. 3 minggu disteril, terus semuanya setiap pagi, siang, malam itu disemprot, dan alhamdulillah sekarang nanti seiring berjalannya waktu bahwa pembukaan bandara itu nanti rumah sakit tersebut itu juga sudah siap untuk menerima pasien. Ya, benar-benar disteril, jadi sama sekali tidak ada, rumah sakit itu benar-benar dikosongkan, Mas Surya. Untuk saat ini memang disiapkan untuk itu akhirnya. Betul. Jadi sekarang dalam kondisi yaitu pagi, siang, malam itu setiap saat itu disemprot semua fasilitas yang ada di situ. Ini untuk warga Kota Blitar dan sekitar yang pernah melaksanakan umroh, haji, terus pernah juga mendaratkan kakinya bukan di rumah sakitnya, Bu, di Jeddahnya, di bandara. Bandara yang sedemikian besar itu dengan begitu megahnya, dengan piranti, terus dengan kelengkapan, dengan semuanya serba istimewa, sangat memungkinkan jikalau mereka memiliki semacam safety untuk jamaah yang turun dan mereka harus begini dan begitu. Protokol kesehatan diterapkan, ini memang benar-benar itu pasti akan yang terbaik yang akan dimunculkan oleh pemerintah Saudi di Jeddah ini, karena memang itu menjadi pintu masuk awalnya. Seluruh jamaah turun atau siapapun turun dari pesawat, terus diperiksa, memang itu menjadi pintu utama, baru nanti dari situ akan melaksanakan ibadah umroh misalnya. Dan ini memang harus disiapkan betul-betul. Kalau yang pernah ke sana sembayangan, sangat pasti akan sangat istimewa untuk safety-nya itu. Baik, Ibu, memang kalau tadi saya membayangkan begini, kalau akhirnya reaktif dan mereka harus dikarantina 7 hari, sementara dibatasi jumlah hari mereka ada di sana. Berarti kalau reaktif masuk dan karantina sepulang ya? Ya, betul. Tapi saya yakin itu nanti pasti ada kebijakan. Ada kebijakan sendiri. Saya yakin pasti ada kebijakan sendiri. Baik, terima kasih. Semoga betul-betul nanti Allah memudahkan seluruh persiapan ini dan memberikan yang terbaik, istimewa buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.